adik-adik, salam. Selamat hari Minggu. Apa kabar? Karita harap adik-adik semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan sekarang sudah siap mandi, berpakaian rapi, menyiapkan Alkitab, dan kita mau datang ke hadapan Tuhan. Ya, kita siap datang ke hadapan Tuhan karena kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Kita mulai ya kebaktian kita. Sekarang adik-adik, yuk mari bangkit berdiri dan kita naikkan pujian. Inilah hari Minggu. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Mari datang padanya, mari datang bersyukur atas kasih karunia-Nya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Adik-adik, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, kami bersyukur dan bersuka cita atas hari dan minggu yang baru. Kami bersyukur karena kami boleh kembali beribadah kepadamu. Inilah kami ya Tuhan, kami siap untuk menyembah-Mu, memuji-Mu, dan juga mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, kiranya ibadah kami berkenan padamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Silahkan duduk adik-adik. Hari ini tepat kita di hari terakhir bulan Februari. Besok sudah bulan Maret. Berarti sudah mau 1 tahun kita jalani pandemi ini. Coba kita ingat kembali awal mulai pandemi. Ada virus yang sangat bahaya, menyebar luas di luar rumah, sehingga kita tetap harus berada di dalam rumah saja. Banyak hal jadinya kita lakukan secara online. Sekolah, kebaktian, bekerja, belanja. Awalnya kaget ya dan terasa berat. Tapi setelah kita pikir lagi, rupanya bisa juga kita jalani hampir 1 tahun. Kalau bukan karena penyertaan dan pertolongan Tuhan, rasanya tidak mungkin kita lalui semua ini. Kakak jadi sadar, apa yang kita alami itu juga cara Tuhan mau menyatakan kasih-Nya kepada kita. Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita melalui berbagai cara. Meskipun kita tetap di rumah, kita tetap bisa menikmati karya ciptaan Tuhan. Contohnya, sinar matahari, tanaman dan pepohonan, kicauan burung, udara dan angin yang sejuk. Mari adik-adik, kita bersyukur atas kasih Tuhan dalam hidup kita dengan menyanyikan Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara
Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan dan penjelasannya yang akan disampaikan oleh Kak Riana. Tema hari ini adalah dari permulaan sampai sanak penebus. Adik-adik diajak untuk mengingat kembali bagaimana karya dan janji Allah kepada umat covenant-Nya, umat perjanjiannya, yang Allah nyatakan melalui berbagai kisah atau peristiwa dan juga melalui peran tokoh-tokoh yang ada di dalam kitab Kejadian sampai dengan kitab Rut. Untuk itu sekarang adik-adik, ayo kita serahkan hati dan pikiran kita hanya untuk mendengarkan suara Tuhan. Kita persiapkan diri kita untuk lebih mendekat lagi kepada Tuhan melalui pujian Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Melanjutkan cerita yang minggu yang lalu yang dibawakan oleh Kak Aang, minggu ini kita masih akan mereview dari kisah-kisah yang kita pelajari dari minggu-minggu sebelumnya. Dari kisah permulaan sampai dengan kisah sanak penebus. Ini akan menjadi sangat menarik. Mari sebelumnya kita memohon penyertaan Tuhan agar kita diberikan hikmat untuk mengerti dan memahami akan firman dan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana kami masih boleh belajar akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu sehingga kami boleh mempelajari dengan lebih baik lagi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami ya Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami penyertaan-Mu, buka mata hati kami, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan dengan baik. Bapa, berkatilah hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu, kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan menjadi harum-haruman bagi
nama Tuhan, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan yang dari Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, bayangkan kita sedang dalam sebuah pesawat yang sedang terbang tinggi menuju ke Bali. Coba kita lihat, kita tengok jendela pesawat. Kita lihat ke bawah. Wow, pemandangan yang menakjubkan ya. Semua kelihatan kecil, orang-orang kelihatan kecil, jalan-jalan, semuanya kelihatan kecil. Tapi dari semua yang ada, semua berbaur menjadi satu, menjadi suatu gambar yang lebih besar. Jalan terhubung dengan jalan, akhirnya menjadi satu kota. Antara satu kota terhubung dengan kota yang lain. Demikian juga dengan Alkitab. Berbagai tokoh, karakter, peristiwa, dan perincian membentuk gambaran yang jauh lebih besar dari kisah manapun. Ya, jadi kita akan melihat secara lebih luas lagi firman Tuhan, Alkitab yang selama ini kita baca. Teman kita akan membacakan ayat Alkitab hari ini. Mari sama-sama kita simak ya. Pembacaan Alkitab terambil dari Efesus pasal 1 ayat 3-5. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Hari ini bacaan Alkitab kita adalah dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Rut. Dari kisah permulaan sampai dengan kisah Sanak Penebus. Dalam pelajaran minggu ini kita akan memperluas pandangan kita agar memiliki analisa yang lebih tajam mengenai apa sebenarnya ya rencana Allah bagi umatnya sejak zaman penciptaan sampai dengan zaman hakim-hakim. Saat ini mungkin yang kita ketahui hanya cerita sepotong-potong atau kisah sepotong-sepotong dari masing-masing kitab. Tapi kita akan melihat Alkitab secara utuh, hubungan antara satu kitab dengan kitab yang lain, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana Allah merancang ini semua. Kita mulai dari kitab Kejadian. Ada 4 peristiwa utama dan 4 tokoh utama dalam kitab ini. Diawali dengan kisah penciptaan di mana Allah menciptakan segala sesuatu. Allah mengubah segala kekacauan dan kegelapan menjadi sebuah taman yang indah di mana manusia bisa berkembang. Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambarnya untuk mencerminkan kreativitas, kebaikan, dan karakter Sang Pencipta, yaitu Allah sendiri. Pada mulanya, Allah lah yang menentukan apa yang baik untuk manusia, apa yang baik untuk ciptaannya. Namun, kemudian terjadi peristiwa yang kedua, yaitu peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa ketika manusia memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Sejak saat itu, manusia memiliki hasrat untuk menentukan sendiri semuanya menurut kemauan dia sendiri, tanpa melibatkan Allah, tanpa mempedulikan kepentingan orang lain, tanpa mengindahkan kehendak Allah. Maka manusia menjadi semakin jahat, dunia semakin kacau, dan semakin buruk kualitas hidup manusia karena jauh dari Allah. Sehingga Allah memutuskan untuk membinasakan manusia dengan air bah. Dia adalah peristiwa yang ketiga. Namun sebenarnya dari kisah air bah tersebut, Allah merasa sangat bersedih dan sangat berduka tentang keadaan dunia. Oleh karena itu,
Allah mempunyai keinginan yang sangat besar untuk menyelamatkan dunia. Maka Allah ingin membasuh dosa dunia dengan air bah. Dan ada secercah harapan. Allah memilih Nuh dan keluarganya dan juga hewan-hewan dan menyelamatkannya lewat bahtera agar mereka dapat memulai kembali kehidupan yang baru. Kemudian, setelah peristiwa air bah tersebut, kehidupan manusia mulai bertumbuh kembali. Tapi keadaannya masih sama buruknya Dan peristiwa Menara Babel adalah peristiwa ketika semua bangsa berkumpul untuk menggunakan teknologi terbaru mereka saat itu, yaitu batu bata. Mereka ingin mencari kemasyhuran dengan membangun kota dan menara yang sangat tinggi sampai ke langit. Namun Allah tahu bahwa hal ini adalah buruk, dan dengan belas kasih-Nya Allah menyerahkan mereka. Kembali terjadi ketika manusia merebut otonomi Allah dengan menentukan apa yang baik menurut pemahamannya sendiri, maka yang terjadi adalah dunia yang penuh tragedi dan bencana. Dan ini membuat kita bertanya-tanya, apakah ada harapan bagi dunia ini? Ya, ada. Inilah dimulainya misi Allah untuk menyelamatkan manusia melalui tokoh kita, Abraham. Bagian kedua dari kitab Kejadian ini mengisahkan tentang Abraham dan keluarganya. Melalui Abraham, rencana penyelamatan manusia oleh Allah dimulai. Allah menjanjikan kepada Abraham bahwa Allah akan memberkatinya dan memberikannya banyak keturunan. Allah juga berkata bahwa melalui Abraham dan keluarganya, seluruh bangsa di dunia akan menemukan berkat Allah. Jadi pada dasarnya Allah sedang mencoba untuk memulihkan kondisi manusia dan mengembalikan manusia pada tujuan awalnya bagi dunia. Jadi keseluruhan bagian kedua dan kitab Kejadian ini adalah tentang satu keluarga ini, ya, keluarga Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, dan Yakub memiliki 12 anak laki-laki. Dan kepada setiap generasi Allah memperbaharui janjinya untuk memberkati mereka dan seluruh dunia melalui mereka. Namun sebenarnya, dalam banyak hal, keluarga ini tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Namun Allah selalu membalikkan kembali apa yang jahat menjadi sesuatu yang baik bagi manusia. Misalnya kisah Sarah yang tidak sabar menunggu janji Allah untuk memberikannya keturunan. Namun dengan ajaib, di masa tua Abraham dan Sarah, Allah memberinya seorang anak, yaitu Ishak. Kemudian Ishak mempunyai 2 anak laki-laki, yaitu Esau dan Yakub. Kembali terjadi hal yang kurang baik di keluarga ini, di mana Yakub mencuri hak kesulungan Esau dengan cara menipu ayahnya yang sudah tua dan buta. Ini buruk sekali. Dan kemudian kisah itu berlanjut. Yakub di kemudian hari memiliki 12 anak. Dan Yakub sangat mengasihi anaknya yang ke-11, yaitu Yusuf, dan memberikannya sebuah jubah yang sangat indah. Hal ini menimbulkan keirian dan kecemburuan dari saudara-saudaranya, sehingga saudara-saudaranya sangat membenci Yusuf dan melakukan hal yang buruk dengan menjual Yusuf menjadi budak bagi orang Mesir. Dan selama di Mesir, ternyata Allah membalikkan semua itu. Melalui beberapa peristiwa yang luar biasa, Yusuf yang semula menjadi tahanan, kemudian bisa menjadi orang nomor 2 di pemerintahan. Dan kemudian ketika di mana-mana terjadi wabah kelaparan, saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk mendapatkan makanan. Dan pada saat itulah mereka bertemu
kembali antara Yusuf dan saudara-saudaranya. Pada akhirnya, Yusuf menyelamatkan saudara-saudaranya dari bahaya kelaparan. Walaupun Yusuf mempunyai saudara-saudara yang tega keji terhadap dirinya, tapi Allah telah mengubah kejahatan mereka menjadi sesuatu yang baik. Sama persis seperti apa yang dikatakan Yusuf dalam salah satu ayat terakhir dalam kitab ini. Ia berkata kepada saudara-saudaranya, "Kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Kata-kata ini menjadi kesimpulan dari kitab ini, yaitu manusia terus memilih kejahatan, dan kita berpikir bahwa mereka mengacaukan rencana Allah. Tetapi Allah dengan kasih-Nya terus membalikkan kejahatan mereka menjadi sesuatu kebaikan. Kitab berikutnya adalah kitab Keluaran, di mana dikisahkan setelah Yusuf meninggal, keturunan Abraham di Mesir semakin berkembang bertambah banyak, menjadi suatu bangsa yang besar disebut bangsa Israel. Namun kemudian bangsa ini diperbudak dengan kejam oleh Raja Fir'aun. Allah memanggil Musa dan menetapkannya untuk membebaskan bangsa Israel. Musa pernah patah semangat dalam menghadapi Fir'aun, namun Allah menetapkan kembali janjinya untuk menyelamatkan mereka dan membawa mereka ke tanah perjanjian. Allah mengirimkan 10 tulah sampai akhirnya Raja Fir'aun mau membebaskan bangsa Israel, dan penyertaan Allah begitu nyata ketika mereka harus melewati Laut Merah. Kemudian dalam kitab ini juga dikisahkan dalam perjalanannya menuju ke tanah perjanjian, bangsa Israel berkemah hampir 1 tahun di kaki Gunung Sinai. Pada masa itu Allah ingin berbicara secara langsung dengan umat pilihannya. Allah memberikan hukumnya, yaitu 10 perintah Allah, termasuk instruksi yang rinci mengenai pembangunan dan tata cara ibadah di kemah suci, dan perincian untuk bagaimana menjadi umat yang kudus, umat kudus Allah. Ketika Musa berada di atas Gunung Sinai untuk menerima perintah-perintah Allah, ternyata orang-orang Israel mulai menyembah Allah dengan cara yang salah. Mereka membuat patung lembu emas yang mereka sembah sebagai berhala. Allah menjadi sangat marah dan mendatangkan tulah. Namun kembali Musa memohon kepada Allah agar Allah mau mengampuni bangsa Israel dan agar Allah mau tetap berdiam di antara mereka. Lalu Musa memimpin orang-orang untuk mempersembahkan korban dan memercikkan darah di atas mezbah, dan orang-orang itu untuk memeteraikan perjanjian atau covenant antara Allah dengan umatnya. Hukum Allah diberikan untuk menunjukkan kepada umat Allah bahwa mereka diselamatkan karena anugerah, dan kemudian untuk menunjukkan bagaimana harus hidup dalam anugerah tersebut. Dalam kitab Imamat, kita menemukan lebih banyak lagi mengenai ibadah. Allah menetapkan persyaratan khusus bagi para imam dan bangsa Israel, memberitahu mereka bagaimana mempersembahkan korban untuk menutupi dosa-dosa mereka. Ingat bahwa sistem persembahan korban pada akhirnya nanti akan menunjuk kepada Sang Juru Selamat yang dijanjikan, Anak Domba Allah yang datang untuk menghapus dosa-dosa manusia. Mereka yang mempercayai Kristus yang disalibkan dan bangkit dapat dengan bebas mendekat kepada Allah karena dosa-dosa mereka telah diampuni. Allah juga memberikan mereka hukum yang mengajari mereka untuk hidup dengan cara yang berbeda dari bangsa-bangsa yang lain. Ini tertulis dalam Imamat 11 ayat 45. Allah memerintahkan umatnya untuk jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Yang mengajarkan kepada umatnya untuk selalu bergantung kepadanya, untuk menyelamatkan mereka dan menjadikan mereka kudus. Di dalam kitab Bilangan kita membaca bagaimana Allah memimpin umat covenant-Nya berkelana di padang gurun. Ia memimpin mereka dari perkemahan di kaki Gunung Sinai menuju perbatasan Kanaan, tanah yang diperjanjikan.
Perjalanan yang bisa ditempuh dalam waktu 3 bulan berubah menjadi 40 tahun yang penuh dengan berbagai peristiwa, meliputi ketidaktaatan bangsa Israel dan hukuman serta belas kasihan dan berkat dari Allah. Kita menemukan walaupun Allah mendisiplinkan bangsa Israel, namun Allah yang kudus itu tetap setia kepada umatnya dan janji-janjinya. Allah menyiapkan bangsa Israel untuk perjalanan ke Kanaan. Allah memerintahkan untuk dilakukan sensus, yaitu menghitung berapa jumlah bangsa Israel, untuk mempersiapkan bangsa itu menaklukkan tanah yang baru. Namun karena bangsa Israel generasi tua ini selalu menggerutu, bersungut-sungut, tidak taat, dan mencobai Allah berulang kali, maka perjalanan tanpa arah itu berujung pada kematian hampir semua generasi tua yang telah Allah bebaskan dari Mesir. Meskipun demikian, Allah tetap berbelas kasih. Kisah tentang ular tembaga menceritakan pengampunan Allah atas dosa-dosa Israel. Dan kemudian Allah menyiapkan generasi berikutnya untuk tanah perjanjian. Musa dan Harun melaksanakan sensus yang kedua, dan Yosua ditunjuk sebagai pemimpin baru umat itu. Berikutnya adalah Kitab Ulangan. Kitab Ulangan adalah kitab yang mencatat perintah terakhir Musa. Setelah dilakukan sensus yang kedua, Allah membawa generasi yang lebih muda dari bangsa Israel ini ke sungai Yordan, yang harus mereka seberangi untuk bisa masuk ke tanah perjanjian. Mereka telah menghabiskan sebagian hidup mereka di padang gurun di bawah kepemimpinan Musa, tetapi Yosua yang akan memimpin mereka memasuki Kanaan. Namun pertama-tama, sebelum masuk ke Kanaan, generasi yang lebih muda ini perlu memahami kesetiaan Allah pada janji-janji kovenannya dan mengerti akan tanggung jawab kovenan mereka sendiri. Untuk mempersiapkan masa depan generasi muda Israel di Kanaan, Musa mengingatkan mereka tentang masa lalu bangsa Israel dimulai ketika mereka keluar dari Mesir, pemberontakan yang dilakukan dan ketidaktaatan orang tua mereka pada masa itu. Kemudian Musa juga menekankan bahwa Allah bagaimanapun telah baik kepada mereka, memelihara dan telah menyediakan seluruh kebutuhan mereka. Kesetiaan Allah di masa lalu menenangkan hati mereka akan kesetiaan Allah di masa yang akan datang, sehingga mereka tidak takut menghadapi perubahan yang akan terjadi nanti di tanah Kanaan nanti. Musa juga memberitahu generasi muda Israel untuk mengingat kewajiban mereka di dalam kovenan atau janjinya dengan Allah. Memperingatkan juga mereka untuk bahwa mereka rentan akan kesombongan dan ketidaktaatan seperti generasi pendahulunya. Musa mengingatkan agar mereka percaya dengan sungguh-sungguh kepada Allah dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatan mereka, dan menaati 10 perintah Allah. Mereka harus mengajari anak-anak mereka akan kebenaran Allah, sehingga pengetahuan tentang Tuhan akan terus berlanjut dari generasi ke generasi. Di dalam kitab Yosua dikisahkan setelah Musa wafat, Yosua meneruskan memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Tentu saja Yosua gugup dalam menggantikan Musa, sang pemimpin yang hebat itu. Tetapi Tuhan tidak berubah, dan Dia tetap menepati janji-janjinya. Allah berjanji untuk menyertai Yosua saat Dia memimpin umatnya masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, dan menyertai Yosua dan Israel dalam menghadapi peperangan. Ya, bangsa Israel harus berjuang untuk mendapatkan tanah perjanjian. Tuhan memerintahkan Yosua untuk menjadi kuat dan berani, serta berjanji bahwa Dia tidak akan meninggalkan atau mengabaikan dia. Hal ini menguatkan iman mereka kepada Allah. Allah menyertai mereka dengan membelah air sungai Yordan untuk membuka jalan mereka untuk memasuki tanah perjanjian. Kisah ini mirip dengan mujizat yang terjadi 40 tahun yang lalu di Laut Merah.
Allah tetap setia pada janjinya kepada Abraham untuk memberikan tanah itu bagi keturunannya. Tetapi kepemilikan itu mengharuskan orang Israel menghancurkan orang Kanaan. Dan kali ini umat Allah merespon dengan iman dan ketaatan. Kota pertama yang direbut adalah kota Yeriko. Perebutan kota Yeriko tidak membutuhkan rencana perang yang terlalu canggih ya, hanya perlu percaya dan taat kepada Allah. Allah memberikan kemenangan atas orang Kanaan dan menunjukkan kuasanya melalui banyak mujizat. Setelah Kanaan ditaklukkan, tibalah saatnya bagi Yosua untuk membagi tanah di antara suku-suku bangsa keturunan Abraham. Dengan mengikuti petunjuk Allah, Yosua melakukan pembagian tanah dengan cara mengundi. Bersama dengan karunia Allah, datang pula tanggung jawab, termasuk untuk tetap menaati perintahnya. Allah memerintahkan bangsa Israel untuk menghalau sisa orang Kanaan. Seperti Musa, Yosua juga memimpin bangsa Israel dalam mengingat kembali perjanjian mereka dengan Allah untuk selalu taat, mengingatkan juga penyertaan Allah yang Maha Kuasa yang bisa mengatasi semua rintangan yang mereka hadapi. Yosua memberitahu apa yang harus mereka lakukan dan mereka membuat sebuah janji untuk selalu percaya, taat, dan rajin beribadah kepada Tuhan Allah. Berikutnya dalam kitab Hakim-Hakim dikisahkan setelah Yosua dan tua-tua seangkatan Yosua meninggal, mulailah rakyat Israel menjadi kembali tidak taat. Orang Israel gagal sepenuhnya menaklukkan Kanaan dan menghancurkan berhala mereka. Bahkan sebaliknya mereka hidup seperti orang-orang Kanaan yang tidak mengenal Allah. Mereka menyembah berhala dan melakukan berbagai kekerasan. Akibatnya seluruh generasi bangsa Israel bertumbuh dengan tidak mengenal Allah dan apa yang telah Allah perbuat bagi Israel masa lalu. Tuhan murka atas kemurtatan Israel dan menyerahkan mereka kepada musuh-musuhnya. Allah menghukum mereka, tetapi Dia tidak meninggalkan mereka. Selama 300 tahun kemudian, Allah mengangkat hakim-hakim untuk memimpin dan melepaskan umatnya. Hakim-hakim ini bukan seperti hakim-hakim di pengadilan ya, hanya Deborah saja yang memiliki peran peradilan, tapi 11 hakim yang lainnya lebih seperti pemimpin militer. Ada Gideon, Yefta, Simson, dan hakim-hakim lainnya. Ada 12 hakim. Jadi setiap kisah mempunyai pola yang sama. Pertama, orang Israel tidak taat kepada Allah, kemudian Allah menghukum mereka, kemudian mereka berseru kepada Allah dalam pertobatan, kemudian Allah membangkitkan seorang pembebas untuk menolong mereka, mengalahkan musuh, dan kemudian mereka menikmati kedamaian selama beberapa tahun. Namun ketika sang pembebas atau hakim itu meninggal, orang Israel kembali berpaling dari Allah, dan siklus itu berulang terus. Bahkan setelah kematian hakim ke-12 yaitu Simson, orang Israel semakin tenggelam dalam pelanggaran. Ternyata di masa kepemimpinan hakim-hakim, tidak semua orang Israel berpaling dari Allah. Ada Naomi dan Boas. Kitab Rut menceritakan kisah tentang satu keluarga dari kota Bethlehem. Keluarga ini tetap setia kepada Tuhan di tengah banyaknya ketidaktaatan dan kekacauan bangsa Israel. Karena ada kelaparan di tanah Yehuda, keluarga ini yaitu Bapak Elimelek dan istrinya Naomi beserta anak-anaknya meninggalkan Bethlehem dan pindah ke Moab untuk mencari makanan. Ketika Elimelek mati, anak-anaknya menikahi perempuan-perempuan Moab, dan kemudian kedua anaknya juga mati. Ketika Naomi yang sedang berduka memutuskan untuk kembali ke Bethlehem,
Menantunya Rut bersikeras untuk pergi bersamanya dengan sungguh dan setia mengatakan, "Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku." Keseluruhan kisah ini menunjukkan pemeliharaan Allah dalam kehidupan umatnya. Allah bekerja melalui tragedi kehidupan Naomi dan Rut. Rut, walaupun bukan orang Israel, tapi Allah memakainya untuk rencananya yang besar. Boaz adalah sanak penebus bagi Naomi dan Rut. Sebutan sanak penebus ini disematkan kepada laki-laki yang masih punya hubungan kerabat dekat. Boaz adalah kerabat dekat suami Naomi. Jadi, jika terjadi sesuatu terhadap suami Naomi, maka Boaz punya tanggung jawab untuk menebus atau mengurus Naomi dengan cara menebus hartanya dan kemudian juga menikahi Rut. Naomi, Rut, dan Boaz masing-masing menunjukkan iman kepada Allah dan ketaatan pada hukum Allah. Kisah Rut ini juga menjadi bagian penting dari sejarah penebusan kita. Anak Rut dan Boaz, yaitu Obed, adalah ayah Isai yang merupakan ayah dari Raja Daud. Dan banyak generasi setelahnya dalam garis keturunan keluarga ini di kota yang sama, Bethlehem, sang penebus yaitu Tuhan Yesus dilahirkan. Melalui keturunan Boaz dan Rut, janji Allah dinyatakan. Dari kitab Kejadian sampai Rut, janji Allah selalu ditepati dan dijalankan. Kita telah menyelesaikan review kita dari kitab Kejadian sampai dengan Rut. Kebenaran Allah yang kita pelajari dari review hari ini adalah bahwa Allah bekerja melalui orang-orang nyata dan kegiatan untuk melaksanakan rencananya untuk menebus umatnya. Kita pun terkadang seperti tokoh-tokoh dalam Alkitab ini ya, kita terkadang bertindak sendiri dan tidak menyertakan Allah dalam setiap keputusan kita. Kita menjadi tidak taat, sering bersungut-sungut, bahkan memberontak terhadap Allah. Namun percayalah, ketika kita kembali kepadanya, mengakui segala dosa-dosa kita, percaya dan berserah akan penyertaan Allah, maka kita akan selamat sampai ke rumah yang dijanjikan bersamanya di sorga kelak. Yang Tuhan inginkan dari kita adalah mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatan kita, dan taat akan firman Tuhan, dan terus bersaksi kepada dunia bahwa Dia telah memanggil kita keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Dari kitab Kejadian sampai dengan Rut, banyak tokoh yang telah dikisahkan. Tetapi sebenarnya tokoh utamanya adalah, adik-adik bisa tebak? Ya, tokoh utamanya adalah Allah sendiri. Dari dulu sampai saat ini, penyertaan Allah untuk umatnya, termasuk kita, tidak pernah berubah. Kita harus sungguh-sungguh percaya dan taat kepada Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan sepenuh kekuatan kita. Tuhan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk memberikan pengetahuan kepada kami tentang rencana-Mu, rencana keselamatan bagi kami semua. Terima kasih karena Tuhan selalu menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Mampukan kami Tuhan untuk selalu menyenangkan hati Tuhan, taat akan firman Tuhan, dan hidup kudus sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 5. Kakak bacakan ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,
yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Kakak ulang lagi yang ayat 4 ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Puji Tuhan atas firman Tuhan yang sudah kita pelajari tadi ya. Tuhan punya janji atau covenant dengan umatnya yang dilaksanakannya melalui berbagai peristiwa dan oleh berbagai tokoh. Tetapi tetap di atas semua itu Allah yang berperan utama dalam hidup umatnya. Allah setia mengasihi umatnya dan Allah setia dengan janji bagi umatnya. Sekarang kita akan berdoa syafaat sebagai tanda syukur dan percaya kita kepada Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh beberapa teman kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, saat ini kami ingin mendoakan agar semua kegiatan PJJ berjalan dengan lancar. Setiap murid semangat mengikuti dan menerima pelajaran dengan baik secara online. Juga agar guru-guru yang mengajar diberi kesehatan dan kesabaran, serta semangat juga dalam mengajar. Kami memohon agar diberi kesehatan selalu buat mama dan papa, kakak sekolah minggu, dan semua keluarga kami di rumah, agar pandemi cepat berlalu sehingga kami dapat menjalankan semua aktivitas kami seperti dulu lagi. Lindungilah bangsa kami dan negara kami dari bencana alam, berikanlah kedamaian dan pulihkanlah bangsa ini. Berkati Bapak Presiden dan pemimpin-pemimpin bangsa ini dari tingkat atas sampai bawah, agar dapat memimpin dengan bijaksana dan diberikan hikmat. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ungkapan syukur kita atas kasih setia Tuhan juga kita nyatakan melalui pemberian persembahan yang terbaik. Adik-adik dapat mengumpulkan persembahannya di dalam amplop dan membawanya ke gereja kalau kita sudah bisa beribadah kembali ke gereja. Atau adik-adik minta pertolongan orang tua untuk mentransfer ke nomor rekening berikut atau melalui Quick Response Code QR Code berikut. Kita naikkan pujian persembahan kita, terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian, hari baru limpah rahmat dan
Kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu yang selalu Kau limpahkan dalam hidup kami. Kini kami membawa persembahan kami yang tidak sebanding dengan kasih dan berkat-berkat-Mu. Namun Tuhan, kami percaya bahwa Engkau dapat memberkati persembahan kami semua untuk dikelola dengan baik dan untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah kehidupan umat manusia. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Adik-adik, kita sudah di penghujung kebaktian kita. Kita akan kembali ke keseharian kita yang sesungguhnya adalah saatnya kita melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar dan pelajari tadi. Jadi ketika kita kumpul dengan keluarga, ketika kita main dengan adik atau kakak di rumah, ketika kita belajar, mengerjakan tugas sekolah, mungkin membantu orang tua dengan tugas di rumah, ketika kita nonton TV, ataupun ketika kita sedang main game, di dalam semua kegiatan itu, ingat dan lakukan firman Tuhan ya. Ingat juga bahwa Tuhan mau berkarya melalui adik-adik dan juga kakak, melalui kita semua. Tuhan punya rencana yang baik bagi kita karena kita juga adalah umat perjanjiannya. Pujian penutup, janji-Mu Tuhan kiranya menolong kita untuk terus ingat akan janji Tuhan bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dan juga kita mau bertekad berjalan bersama Tuhan, melakukan firman-Nya. Ku berjalan bersama Tuhan, ku rasakan kuasa-Nya menjagaku, menuntunmu, membimbingmu, masuk dalam rencana-Nya. Ku mendengar suara Tuhan, ku mau lakukan semua firman-Nya, menuntunmu, membimbingmu, sungguh indah rencana-Nya. Janji-Mu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Ku berjalan bersama Tuhan, ku rasakan kuasa-Nya menjagaku, menuntunmu, membimbingmu, masuk dalam rencana-Nya. Ku mendengar suara Tuhan, ku mau lakukan semua firman-Nya, menuntunmu, membimbingmu, sungguh indah rencana-Nya. Janji-Mu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Janji-Mu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah.
Mari kita naikkan doa penutup yang diakhiri dengan doa Bapa Kami dan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa Kami yang baik, kami sungguh bersyukur dan bersukacita atas kebaktian hari ini karena janji dan berkat Tuhan menyertai hidup kami. Kami juga mau Tuhan untuk selalu ingat akan firman-Mu dan melakukannya. Tolong kami ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami di dalam pimpinan Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Jaga kesehatan, semangat belajar terus. Sampai jumpa kembali ya. Tuhan memberkati.